dan agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal. Maka salah satu dari upaya untuk kita mempelajari Al-Quran agar kita masuk di dalam mereka yang berbahagia, disebutkan oleh Nabi SAW keutamaannya sebagai manusia yang terbaik dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah mengajarkan, adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji dan mempelajari tafsir dari surat Yusuf. Maka bagi ikhwah yang membawa Al-Quran atau punya aplikasi Al-Quran di HP, maka bisa dibuka surat Yusuf, surat ke-12 di dalam Al-Quran. Surat ke-12 di dalam Al-Quran. Ya, tepatnya di juz 12. Tepatnya di juz 12. Setelah surat Hud, maka di sana ada surat yang ke-12 dalam urutan mushaf Al-Quran, yaitu surat Yusuf. Surat Yusuf. Iya. Kita memilihkan surat Yusuf. Kenapa? Ya, karena surat Yusuf ini di dalamnya terdapat kisah yang sangat agung dari seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah yang mulia, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dan dari sana surat ini dikenal dengan nama surat Yusuf. Iya. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran sangat sering mengisahkan kondisi umat-umat terdahulu. Bahkan kalau kita perhatikan Al-Quran dari awal sampai akhirnya, maka sepertiga Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah. Sepertiga Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah. Ini menunjukkan bahwasanya betapa kisah itu sangat berperan di dalam memberikan pendidikan kepada umat ini, mengingatkan mereka tentang kehidupan orang-orang terdahulu agar bisa diambil ibrah dan pelajarannya, agar bisa diambil hikmahnya. Dan itu sangat nampak ketika kita dapati ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadaan umat terdahulu. Iya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak mengisahkan di dalam hadits-haditsnya tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dan semua itu agar kita bisa mengambil ibrah, agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Iya. Dan tentunya kisah-kisah ini sangat menarik untuk didengar. Jiwa tertarik kepadanya. Iya. Dan itu terlihat bahwa kebanyakan kaum muslimin sangat suka manakala dibacakan kisah-kisah. Iya. Dan itu akan menjadi bekal bagi jiwanya dan nutrisi bagi rohaninya. Hati dan akal orang-orang yang beriman akan senang mendengarkan kisah-kisah yang sahih, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Hal itu terkadang bisa menambah iman mereka dan menguatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta keyakinannya kepada Allah. Dan juga di dalam kisah-kisah itu terdapat banyak nasihat-nasihat yang berharga, yang apabila kita terapkan dalam kehidupan kita,
maka kehidupan ini akan jauh lebih baik dan akan bisa istiqamah di jalan yang lurus, akan kuat untuk menjauhi dosa-dosa dan segala kerusakan yang terjadi, yang mana semua itu akan mengantarkan kepada kebinasaan. Dan sebaliknya, dia akan termotivasi untuk melakukan ketaatan dan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Namun tentu kita pahami bersama bahwa tidak semua kisah yang dinisbatkan kepada agama ini adalah kisah yang sahih, kisah yang benar. Ya, karena di sana ada kisah-kisah palsu yang tidak ada asal usulnya. Apalagi cuman kisah dongeng pengantar tidur. Iya, yang hanya dibuat-buat hanya untuk kesenangan atau membuat lucu dan tertawa. Ya, tentu bukan kisah-kisah yang seperti ini yang kita inginkan, tetapi kisah yang nyata, yang benar terjadi, kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran, kisah-kisah yang penuh dengan hikmah. Itu yang kita inginkan. Iya. Dan seseorang di dalam berkisah, apalagi menisbatkan diri kepada agama, itu perlu berhati-hati. Karena kalau dia membuat-buat kisah yang palsu, tidak ada asal usulnya, kisah-kisah dusta, nah ini bisa terancam dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailun lahu tsumma wailun lahu." Celakalah seseorang yang dia bercerita dan dia berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Celaka dia dan celaka dia. Apalagi kalau menyatakan itu adalah sabda Nabi, hadisnya Nabi. Nah, ini lebih berat lagi. Rasulullah menyatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Persiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Iya. Maka harus kita tahu bahwasanya kisah-kisah yang kita ambil, yang kita serap, yang kita jadikan pelajaran di dalam agama kita adalah kisah yang sahih, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena terkadang kisah-kisah itu kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, terkadang memuat penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah atau khurafat-khurafat yang menyelisihi aqidatul Islam. Iya. Termuat di dalamnya keyakinan-keyakinan yang batil, atau terkadang akhlak-akhlak yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai agama. Iya, sehingga dari sana banyak kaum muslimin yang tersesat gara-gara berlandaskan dengan kisah-kisah yang batil. Iya, makanya ulama kita mengingatkan dari tukang cerita yang mereka bahasakan dengan al-qassas, para tukang cerita, yang mereka ini hanya asal comot saja. Ya, seperti Hatibul Lail, pemungut kayu bakar di malam hari. Ya, dia pungut kayu bakar tapi di malam hari. Ya, pokoknya prinsipnya dia asal ada yang panjang-panjang hitam, maka dia ambil. Maka dia pungut terus kayu bakar. Ternyata ada satu dia lihat hitam panjang, dia pikir kayu bakar, ternyata ular hitam. Maka ular itu pun mematuk dirinya. Nah, ini Hatibul Lail, asal comot saja. Dia tidak tahu bahwasanya hal tersebut terkadang bisa membawakan dirinya kepada jurang kebinasaan, waliyadzubillah. Iya. Dan terkadang juga ada kisah-kisah itu benar sumbernya, asalnya, tetapi sudah dibumbu-bumbui, sudah ditambah-tambahi. Nah, ini juga terkadang ada yang seperti ini. Kisahnya asalnya benar, tetapi ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui. Akhirnya sudah keluar dari amanah ilmiah yang harusnya kita mengisahkannya sesuai dengan apa yang tertera di dalam hadis,
tertera di dalam riwayat atau di dalam Al-Qur'an, jangan ditambah-tambahi ya dengan hal yang dibuat-buat dari akal sendiri. Iya. Untuk menambah seru atau supaya ceritanya menjadi lucu, ya. Akhirnya dibuat-buat semacam ini. Nah, ini dari perkara yang keliru ya. Seseorang kalau memaparkan kisah, ya hendaknya dia bertanggung jawab di dalamnya. Jangan menambah-nambahi, jangan membumbu-bumbui, ya. Sebagaimana tidak boleh dia mengurang-uranginya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, maka apabila ada kisah yang kita ambil dari sumber yang jelas, dalilnya sahih, dalilnya kuat, maka ini akan lebih menenangkan dan mendatangkan ketentraman jiwa. Terlebih kalau kisah itu bersumber dari Al-Quranul Karim. Tentu kita tidak ragukan kebenaran Al-Quran, keautentikan Al-Quranul Karim. Pemaparannya sangat jelas dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Iya, termasuk apa yang akan kita pelajari pada hari-hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan mempelajari tentang tafsir surat Yusuf, yang di dalamnya bercerita tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kita akan ambil ibrah dari perjalanan kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Iya, melalui tafsir surat Yusuf, surat yang ke-12 dari urutan mushaf Al-Quran. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insyaallah pada setiap pertemuan kita akan minta ikhwah untuk membaca surat ini. Ya, ganti-gantian nanti membaca surat. Makanya setiap yang hadir nanti bawa mushaf Al-Quran, atau paling tidak ada HP yang di dalamnya mushaf Al-Quran, karena nanti disuruh baca. Ya, tidak disuruh baca dari awal sampai akhir, tapi ya mungkin dari ayat pertama, ayat ke-5 sampai 5, nanti dilanjutkan lagi terus seperti itu. Ya, gunanya supaya apa? Supaya menambah keberkahan ya pelajaran kita, dan lebih melihat bagaimana Al-Quran itu kita pelajari ya, bukan hanya dari tafsirnya tetapi bacaannya juga. Maka nanti akan ada yang membaca satu orang, kemudian yang lainnya tinggal menyimak, supaya bacaan Quran itu kita bisa ambil juga manfaat dan pahalanya, insyaallah ta'ala. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Surat ini dinamakan dengan surat Yusuf. Surat ini dinamakan dengan surat Yusuf. Iya. Dinamakan dengan surat Yusuf karena surat ini memang secara khusus mengisahkan tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam. Tidak ada di dalam surat ini kisah yang lain dari kalangan para nabi dan para rasul, kecuali hanya disebutkan tentang keluarganya Nabi Yusuf. Disebutkan ada Nabi Yakub, bapaknya beliau, dan disinggung tentang Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Hanya itu sebagai penyebutan saja. Tapi intinya kisah ini, intinya surat ini adalah mengisahkan tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam. Iya. Dan penamaan surat Yusuf ini dikenal dengan nama surat Yusuf itu sudah masyhur di kalangan para sahabat. Mereka mengenal surat ini dengan nama surat Yusuf. Sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, aqri'ni surata Hud wa surata Yusuf." Kata Uqbah bin Amir, seraya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ya Rasulullah, aqri'ni surata Hud wa surata Yusuf." Ya Rasulullah, bacakan kepadaku surat Hud dan surat Yusuf. Disebut dua surat, surat Hud dan surat Yusuf. Nah, dan juga datang dari hadis
Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Di mana beliau berkata, "Kuntu fi Hims." Aku dulu pernah di Hims. Hims ini satu daerah di negeri Syam. Maka faqala li ba'dul qaum. Ada beberapa orang di sana berkata kepadaku, "Iqra' alaina." Faqara'tu alaihim. Ya, bacakan kepada kami ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi Abdullah bin Mas'ud diminta untuk membacakan ayat-ayat Quran. Faqara'tu alaihim surat Yusuf. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku pun membacakan kepada mereka surat Yusuf. Jadi di antara surat yang dipilih oleh Ibnu Mas'ud untuk membacakannya kepada penduduk Syam adalah surat Yusuf. Nah, dan juga disebutkan dari Amr bin Maimun tentang kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau terbunuh. Jadi maklumi bahwasanya Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika beliau menjadi imam salat. Maka Umar ditikam perutnya, naam, sampai beberapa kali, sampai pada akhirnya beliau pun jatuh, ya. Kemudian orang Abu Lu'lu' al-Majusi ini lari sambil menikam sekitar 7 orang sahabat yang lainnya. Nah, disebutkan dalam kisah itu, kana Umar idza marra baina saffaini. Beliau berkata, adalah Umar bin Khattab apabila melewati di antara 2 saf, maka Umar berkata, istau, artinya luruskanlah. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW sebelum sholat untuk memberikan pemahaman, meluruskan saf, ya, maka diluruskan betul-betul, istau, luruskan. Dan itu diperhatikan saf-safnya. Dan demikian seharusnya imam sholat bukan hanya memerintah tetapi tidak memperhatikan. Terkadang juga hendaknya dia memperhatikan keadaan makmumnya untuk kelurusan saf. Ya, karena terkadang kita lihat ya di beberapa masjid, kalimat ini hanya tinggal kalimat, perintah ini hanya tinggal perintah. Kenapa? Ya, sekalipun imamnya mengucapkan begitu, makmumnya tetap saja tidak lurus. Padahal sudah berapa kali diingatkan istau. Iya. Jadi saya katakan kalimat itu tinggal kalimat saja. Kalau kita saksikan betapa banyak kaum muslimin, ya, sudah sering mendengarkan kalimat itu, tetapi ya, mungkin karena kurang bimbingan atau kurang arahan, ya, wallahu a'lam, sehingga terkadang saf-saf mereka tidak lurus, padahal sudah beberapa kali imam mengingatkannya. Maka terkadang seorang imam butuh bukan sekadar memerintah, tetapi juga betul-betul melihat keadaannya. Kalau belum lurus, maka dia suruh lurus. Kalau belum rapat, dia suruh rapat. Nah, seperti itu keadaannya. Karena lurus dan rapatnya saf itu menentukan, ya, kekhusyuan kita di dalam sholat dan membuat agar hati ini tidak berselisih. Iya. Makanya dalam sebagian riwayat ketika Nabi SAW ingin meluruskan saf kaum muslimin, kata Nabi SAW, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih. Maksudnya jangan ada yang maju ke depan, ada yang agak mundur, ada yang agak jauh, agak renggang. Jangan. Fatakhtalifa qulubukum. Sebab nantinya hati-hati kalian akan berselisih. Hati-hati kalian nantinya akan berselisih. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diceritakan seperti itu keadaannya. Hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama faqabbara. Hingga tatkala beliau melihat tidak ada lagi celah kosong, yakni betul-betul sudah rapat dan lurus,
ya, maka beliau pun maju lalu bertakbir. Iya. Nah, kemudian syahidnya di sini kata Amr bin Maimun, faqara'a surata Yusuf awin Nahl aw nahwa dzalik fi raq'atil ula. Maka Umar bin Khattab ketika itu membaca surat Yusuf dan surat An-Nahl di rakaat pertama, dan itu terjadi dalam sholat subuh. Ya, subhanallah ya. Surat Yusuf itu berapa ayat? Surat Yusuf itu, coba lihat berapa ayat surat Yusuf? 111 surat. Itu surat Yusuf, 111 surat dibaca oleh Umar bin Khattab di rakaat pertama di sholat subuh. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dahulu para ulama, para sahabat Nabi SAW terbiasa dengan suratan-suratan yang panjang, yang mungkin hal tersebut kalau kita terapkan di zaman sekarang, ya mungkin orang sudah menggerutu ya. Nah, terlalu panjang bacaan imam, ya. Ya mungkin karena kondisi ya, manusia pada hari ini semakin lemah dan terus lemah, akhirnya seperti itu. Jangankan kita membaca surat Yusuf, kalau mungkin ada yang membaca surat An-Naba saja sudah dianggap panjang sekali imamnya. Baru surat An-Naba. Nah, bagaimana lagi kalau ada yang membaca surat Yusuf? Iya. Nah, ini ikhwani fillah a'azani Allahu wa iyyakum. Ya memang kalau kita lihat di dalam salat ya, itu Nabi SAW itu ukuran bacaannya ya, pada kebanyakannya ada bacaan Nabi dalam salat 5 waktu itu pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Kira-kira dalam salat apa Nabi membaca suratnya pendek? Hah? Salat apa? Bukan. Dalam salat apa Nabi itu membaca surat-suratan yang pendek? Salat maghrib. Nabi baca suratannya pendek. Kalau yang panjang? Salat apa? Salat subuh saja. Salat subuh yang panjang. Kalau yang sedangan? Zuhur, asar, dan isya. Nah, itu ukuran bacaan suratan Nabi SAW. Jadi yang pendek itu salat maghrib. Kenapa pendek? Karena maghrib itu paling dekat waktunya dengan isya. Kemudian kalau zuhur, asar, sedangan suratannya, yang sedang-sedang. Isya juga begitu. Nah, kalau yang panjang itu salat subuh. Nabi SAW biasa membaca surat-surat agak panjang di salat subuh. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi Umar bin Khattab ya dulu beliau membaca surat Yusuf atau yang semisal dengan surat Yusuf. Yani suratannya itu 100-an ke atas yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Iya. Dan surat Yusuf ini dia punya keistimewaan. Iya. Sampai disebutkan dari sebagian salaf seperti Ibnu Atha rahimahullah, beliau mengatakan la yasma'u surata Yusuf mahzunun illa staraha ilaihi. Kata beliau, tidaklah ada orang yang sedih, tidaklah ada orang yang bersedih kemudian dia membaca surat Yusuf, melainkan dia akan tenang tatkala membaca surat Yusuf. Jadi kalau antum lagi sedih, lagi merana hidup, atau banyak masalah, atau lagi cekcok sama pasangannya, istri sama suaminya, suami sama istrinya, baca surat apa? Baca surat Yusuf supaya tenang. Kalau ada masalah, ribut ini itu, baca surat Yusuf. Kata siapa namanya? Seorang tabi'in yang mulia ini, ya, seorang dari kalangan ulama salaf. Ya. Beliau menyebutkan hal tersebut. Tidaklah ada orang yang mendengarkan surat Yusuf, orang yang sedih, kecuali dia akan tenang. Kenapa begitu? Ya ini memang Nabi tidak menyebutkan seperti itu. Ini bukan sabda Nabi, itu ucapan ulama. Iya. Tetapi apa yang beliau sebutkan ini benar adanya.
Karena kalau kita lihat surat Yusuf, ya maka akan terlihat ya ujian-ujian yang diderita oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ya kan? Dalam kisahnya itu. Kemudian bagaimana kesedihan Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian sampai pada akhirnya mereka berjumpa kembali setelah lama berpisah. Yang mana pada akhirnya ya kisah Nabi Yusuf berakhir dengan bahagia. Ya, happy ending istilahnya orang. Nah, jadi yang pertamanya sedih, ya, sampai fitnah menimpa Nabi Yusuf berakhir dengan happy ending. Berakhir dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, makanya yang tadinya sedih menjadi apa? Bahagia. Hanya saja kalau kita cuma baca surat Yusuf tapi tidak ngerti maknanya, ya susah untuk mengambil pelajarannya. Ya kan? Tapi kalau kita baca dan kita ngerti, paham maknanya, nah ini yang menjadikan apa? Betul-betul surat Yusuf itu menjadi ketenangan bagi kita. Nah, inilah yang berusaha untuk kita gali. Inilah yang berusaha untuk kita gali. Jadi bukan sekedar kita baca, tetapi juga apa? Kita serapi maknanya. Kita mengerti, berusaha mengerti kandungannya. Iya, supaya betul-betul kebahagiaan itu datang. Ketenangan jiwa itu datang di dalam hati. Seperti yang dikatakan oleh ya ulama ini yang bernama Ibnu Atha rahimahullahu taala. Iya. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Dari keistimewaan surat Yusuf juga ya, bahwa surat ini adalah satu-satunya surat yang membahas kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam dengan sangat sempurna. Ini surat Yusuf ini. Dan tidak diulang di surat yang lain. Tidak diulang di surat yang lain. Kalau kita lihat, tidak ada kisah Nabi Yusuf lengkap begini, kecuali hanya di surat Yusuf. Berbeda dengan kisah-kisah yang lain. Kan di dalam Quran itu kan banyak kisah-kisah kan. Bukan cuma kisah Nabi Yusuf. Tetapi bedanya kisah Nabi Yusuf itu khusus ada di dalam surat Yusuf dan tidak diulang di surat yang lain. Berbeda kalau kita misalnya membaca kisahnya Nabi Musa. Kalau kisahnya Nabi Musa itu terpencar-pencar dalam Quran. Kita tidak akan dapati kisahnya Nabi Musa itu utuh dalam satu surat. Tidak ada, ya kan? Kisahnya terpencar-pencar. Ada di surat ini, ada di surat ini, ada di surat itu. Terpencar-pencar. Ya walaupun kisahnya Nabi Musa itu hakikatnya panjang, tetapi dia terpencar-pencar di surat-surat, di beberapa tempat di dalam surat Al-Quran. Berbeda dengan surat apa? Berbeda dengan surat Yusuf. Kalau surat Yusuf betul-betul membahas dari awal sampai akhir, dan semuanya hanya tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka tidak ada di dalam Quran surat yang mengisahkan tentang Nabi dari Nabi-Nabi Allah dengan sangat sempurna dari A sampai Z, dengan sangat panjang ceritanya, kecuali dalam surat apa? Dalam surat apa? Dalam surat Yusuf. Inilah keistimewaannya. Kita tidak akan dapati kisahnya misalnya Nabi Soleh, kisahnya Nabi Hud, kisahnya kaum Samud, kisahnya kaum Ad, kisahnya suku Madian, kecuali akan terpencar-pencar dia. Nah, berbeda dengan surat Yusuf. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga dari keistimewaan surat Yusuf ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa dahulu orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrikin Arab ya, mereka itu tidak kenal dengan kisahnya Nabi Yusuf. Mereka tidak tahu tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Sama sekali nol, tidak ada mereka tahu tentang Nabi Yusuf. Orang-orang Arab. Ya mereka kalau dengan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka, Nabi Ismail, mereka tahu. Tapi kalau Nabi Yusuf, mereka tidak pernah dengar tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, surat Yusuf ini, surat Yusuf itu diturunkan di mana? Diturunkan di Makkah, yakni dia surat Makkiyah. Surat yang turun sebelum hijrah. Dan surat Yusuf dari awal sampai akhir itu diturunkan di Makkah sebelum hijrah.
Nah, dari hal yang sangat menakjubkan, ya, bahwa Yusuf ini kan nabinya siapa ini? Nabi orang Arab atau nabi Bani Israel? Yusuf itu nabi Bani Israel. Dan Nabi SAW ketika di Mekah, Nabi tidak pernah berinteraksi dengan Bani Israel kan? Dengan orang-orang Yahudi. Nabi tidak pernah berinteraksi dengan mereka, kecuali nanti ketika Nabi berhijrah ke Madinah, baru Nabi ketemu dengan orang Yahudi dari Bani Qainuqa, dari Bani Nadir, dari Bani Quraidah. Nabi ketemunya di mana? Di Madinah. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang mengajari atau memberitahu Nabi tentang kisahnya Nabi Yusuf. Jadi kalau misalnya dituduh, oh Nabi ini dengar dari orang Yahudi Bani Israel, ya bagaimana caranya? Nabi tidak pernah ketemu dan berinteraksi dengan mereka, kecuali nanti setelah Nabi hijrah. Sementara surat Yusuf diturunkan di mana? Di Makkah. Nah, ini yang membuat menakjubkannya, ya kan? Ketika Nabi mampu mengisahkan kisahnya Nabi Yusuf, menunjukkan apa? Menunjukkan Quran itu apa? Betul-betul mukjizat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, di saat orang-orang Arab jahiliyah, orang musyrikin jahiliyah, mereka itu kan menuduh Al-Quran itu dengan apa? Apa katanya orang-orang Arab musyrikin? Asatirul awwalin. Quran itu katanya dongeng orang-orang terdahulu. Itu tuduhannya orang-orang musyrikin kepada Al-Quran. Maka kalau mereka betul-betul melihat dan mau jujur, ya, Quran itu bukan dongeng cerita orang dahulu. Bagaimana caranya? Nabi tidak pernah ketemu dengan orang Yahudi selama di Mekah, ya, tidak pernah berinteraksi dalam dengan mereka, tapi tahu-tahu Nabi mengisahkan kisahnya Nabi Yusuf. Ya, bagaimana caranya? Kalau bukan karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Al-Quran ini, ya, bukanlah dongeng cerita orang-orang terdahulu, tetapi dia adalah kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran yang penuh dengan pelajaran. Makanya kalau kita lihat di akhir surat Yusuf, maka kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa? Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maka na haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah, terdapat pelajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Maka na haditsan yuftara. Quran itu bukan kisah yang dibuat-buat, bukan cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi Quran adalah pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsila kulli syai', dan rincian segala sesuatu, merinci dan menjelaskan segala sesuatu. Wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Subhanallah. Ini para ikhwah a'azani Allahu wa iyyakum. Menunjukkan apa? Menunjukkan betul-betul, ya, Al-Quran ini adalah kisah yang terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Dan di dalam Quran ini terdapat kisah-kisah yang menyejukkan hati, bisa menenteramkan jiwa. Itu kalau kita betul-betul resapi dengan betul. Ini para ikhwah a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya surat ini adalah surat yang berisi kisah yang terbaik. Surat Yusuf adalah surat yang berisi kisah apa? Yang terbaik. Siapa yang bilang? Allah sendiri yang bilang. Di ayat yang ketiga Allah berfirman apa? Nahnu naqussu 'alaika
ahsanal qasas. Di ayat yang ketiga surat Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Sesungguhnya kami akan menceritakan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Berarti kisah Nabi Yusuf kisah yang terbaik. Nah, Allah sendiri yang bilang. Ya, karena betul-betul kisah Nabi Yusuf ini dinyatakan sebagai kisah yang terbaik, ya, karena di awal kisah ini sampai akhirnya betul-betul nyambung dari awal sampai akhir. Dan semuanya penuh dengan pelajaran dan hikmah. Lihat ya, globalnya kalau kita lihat surat Yusuf itu, awalnya kan diceritakan Nabi Yakub alaihissalam berkumpul bersama anak-anaknya kan, ya, berkumpul bersama anak-anaknya. Jadi diawali dengan kebersamaan. Kemudian setelahnya muncul apa? Muncul hasad, iri dengki, permusuhan dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Akhirnya yang menjadi korban siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kita bisa lihat bagaimana ujian yang menimpa Nabi Yusuf. Beliau harus dibuang ke sumur. Kemudian Nabi Yusuf difitnah, ya, karena dikatakan Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala. Dibawakanlah baju yang sudah berlumuran darah palsu, supaya disangka Nabi Yusuf itu sudah mati, dimakan oleh serigala. Padahal Nabi Yusuf cuma dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, Nabi Yusuf dipungut oleh orang yang berlalu, dijadikan budak, dijual. Yang tadinya orang merdeka dijadikan budak. Budak itu diperjualbelikan, disuruh-suruh. Kedudukannya lebih hina dari layaknya seperti barang, diperjualbelikan. Itu Nabi Yusuf dulu, seorang nabi, tapi dijadikan budak, diperjualbelikan. Tidak sampai di situ, ya. Nabi Yusuf difitnah oleh siapa? Istrinya Al-Aziz. Nanti akan datang kisahnya. Sampai pada akhirnya beliau dipenjara. Dipenjara bukan sebentar. Lama Nabi Yusuf dipenjara. Ya. Dan di penjara ada kisah yang lain. Bagaimana sang raja bermimpi, ya. Kemudian mimpinya ditakwilkan oleh Nabiullah Yusuf, karena Nabi Yusuf ini adalah ahli takwil mimpi. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Orang yang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan mukjizat, pandai menafsirkan mimpi. Pandai menafsirkan mimpi. Nah, makanya Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya raja, dan benar. Nanti akan kita kisahkan. Dan dari sana kita bisa lihat mimpi-mimpi itu terkadang bisa punya takwil, punya tafsir. Iya. Kemudian pada akhirnya, ya, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendaharawan negeri Mesir. Jadi pembesar negeri Mesir. Raja mempercayakan Nabi Yusuf alaihissalam untuk memegang jabatan itu. Akhirnya Nabi Yusuf yang tadinya jadi budak hina, ya, kemudian jadi orang yang terdepan, orang yang terkemuka, menjadi pembesar negeri Mesir. Ya. Sampai pada akhirnya Nabi Yusuf dipertemukan dengan siapa? Saudara-saudaranya. Yang mana saudara-saudaranya sudah tidak mengenal lagi Nabi Yusuf, karena sudah dewasa kan? Sudah tidak mengenal lagi Nabi Yusuf ini. Iya. Sampai pada akhirnya, ya, saudaranya Nabi Yusuf yang konon namanya Binyamin, ya, itu ditahan bersama Nabi Yusuf, ya. Kemudian pada akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwa ini adalah tanda-tanda kehadiran Nabi Yusuf sudah dekat. Nabi Yusuf itu kan sampai buta matanya gara-gara menangis, ya, kepergiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai buta matanya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Tetapi ketika mendengar kedatangan atau mendengar kehadiran Nabi Yusuf, ya, tiba-tiba matanya Nabi Yakub menjadi sembuh. Yang tadinya buta bisa melihat lagi. Saking gembiranya Nabi Yakub berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu, saudara-saudaranya bertemu, dan mereka bertaubat kepada Allah, ya, sampai pada akhirnya bahagia, happy ending. Nah,
Jadi subhanallah, diceritakan dari yang tadinya susah, sulit, berakhir dengan kesenangan dan kebahagiaan. Yang tadinya sedih, ya kan? Sedih sekali. Kemudian berakhir dengan kesukaan dan kegembiraan. Nah, inilah mengapa kisahnya Yusuf itu, ya, kisahnya Yusuf itu betul-betul memberikan kepada kita suatu pelajaran yang sangat berharga, ya, suatu hal yang sangat besar di dalam jiwa kita. Perlu kita ambil hikmahnya, perlu kita ambil nasihat-nasihatnya, perlu kita perdalam, ya, hikmah dan kandungannya, tentu saja agar hal tersebut lebih membawa keberkahan di dalam hidup kita. Dan insyaallah ta'ala mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita sudah bisa membaca surat Yusuf ini dari awal surat sampai akhir. Dan saya inginkan juga bagi ikhwan kalau bisa menghafalkan surat Yusuf, nah itu jauh lebih baik lagi. Ya, kan kita bacakan tidak langsung, ya, ayat demi ayat kita tafsirkan. Ya, mudah tidak tahu kita, wallahu alam, apakah bisa selesai sampai akhir Ramadan, ya, kajian ini, atau nanti belum selesai. Yang jelas, ya, kalau bisa dihafalkan. Nah, dan nanti, ya, seperti yang kita janjikan, ikhwan bawa apa? Bawa mushaf, atau paling tidak Al-Quran yang ada di HP. Nanti satu-satu suruh baca semua, supaya kebagian yang lain menyimak bacaan surat Nabi Yusuf, suratnya Yusuf, surat Yusuf alaihi salam, insyaallah ta'ala. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, ini sudah dekat waktu berbuka, hidangan sudah ada di depan mata. Maka sambil menunggu kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan banyak-banyak berdoa. Karena salah satu doa yang mustajab, kata Nabi SAW, disebutkan itu doa di saat berbuka. Ya, perbanyak berdoa kepada Allah, berdoa kebaikan, ya, doakan kita, doakan Ustadz Antum supaya bisa lebih istiqomah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.